Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Sri Utami dari SD Negeri Mangunan Lor sebagai observer. Selanjutnya, anggota kelompok kami, Bapak Rofik Ahmad dari SD Negeri Kebonagung 2 sebagai coach. Dan yang ketiga, Ibu Diah Kusumawati dari SD Negeri Kebonagung 2 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rofik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Rofik? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Rofik. Pak Rofik hari ini ingin melaksanakan kegiatan coaching ya, Pak? Oke, Bu. Ya, bolehkah saya nanti menjadi observer dari kegiatan coaching Pak Rofik? Tentu saja boleh, Bu. Ya, sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Rofik. Apakah boleh, Pak? Boleh, Bu. Nah, baik, Pak Rofik. Pertanyaan yang pertama, nanti pada saat proses coaching, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Pak Rofik gunakan? Jadi kira-kira apa rubrik penilaian yang akan saya laksanakan itu sesuai dengan model alur tirta nggih, Bu. Seperti yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching. Ya, baik ya Pak. Berarti sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip dari Oke, coaching Bu. tersebut ya Pak ya. Nggih. Terus kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tersebut Pak? Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat melaksanakan coaching itu, ya apa, tentunya kompetensi inti dari kegiatan coaching itu sendiri, Bu. Yang pertama ya kehadiran penuh, harus hadir sepenuhnya, Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot, gitu, sehingga coach itu mau mencurahkan segala keresahan yang ada. Oh ya, dari ketiga kompetensi tadi, menurut Pak Rofik, kompetensi yang lebih spesifikasi itu yang mana kira-kira Pak? Ya, Bu, yang dari ketiga itu saya ingin menspesifikasikan apa, Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi yang ingin saya Oh, kembangkan kedua kompetensi itu, Bu. oh iya ya. Berarti nanti yang dititik beratkan ke Pak Rofik yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Pak. Nggih, Bu. Oke, baik. Indikator yang akan dilakukan dicapai oleh Pak Rofik kemudian Ya, indikator yang indikatornya. ingin saya kembangkan itu Bu, saya bisa membantu coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Tentunya sesuai dengan alur tirta, Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan membantu coach memunculkan ide-ide baru, Bu. Ya, baik. Jadi dari kegiatan coaching ini nanti akan menemukan solusi begitu ya, Pak ya. Proses Iya. coachingnya bisa terjalan sesuai rencana dan juga
coachingnya itu bisa merasa nyaman, kemudian eh, bisa mendapatkan solusi. Baik, kalau begitu semoga apa yang dilakukan Pak Rofik nanti berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Rofik. Setelah nanti melakukan kegiatan coaching, nanti Pak Rofik juga saya berikan pertanyaan kembali tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak Rofik ya. Nggih, Bu, siap, Bu. Oke, terima kasih Pak Rofik. Silakan boleh melaksanakan kegiatan coaching. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Pak Rofik. Waalaikumsalam, Bu Diah. Lagi apa Pak Rofik? Ini, Bu, saya lagi nonton video pembelajaran di YouTube, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak Rofik? Tentu saja boleh, Bu. Ada apa ya, Bu? Ini Pak Ropek, saya itu lagi sedikit ada permasalahan sedikit Pak Ropek yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Apakah Pak Ropek itu bersedia ngobrol dengan saya tentang permasalahan saya, Pak? Tentu saja, Bu Diah. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Yang pasti saya ingin mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja bisa, Bu. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya Ibu itu seperti apa ya, Bu? Permasalahannya itu yang terjadi di dalam kelas saya, Pak, terhadap murid-murid saya. Kalau boleh tahu, permasalahan dengan murid Ibu yang seperti apa, Bu? Begini, Pak, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang antusias dan ada murid yang tidak mengerjakan tugas, Pak, yang saya berikan. Seperti itu, Pak. Begitu ya, Bu. Kira-kira penyebabnya itu apa, Bu? Dari beberapa murid Ibu tadi yang kurang antusias dalam pembelajaran itu kenapa, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor, Pak, yang menyebabkan beberapa murid saya itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Kira-kira faktor apa yang memungkinkan murid itu kurang antusias itu kenapa, Bu? Faktornya apa, Bu? Kalau menurut saya, Pak, saya ingat-ingat kembali itu, faktor yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, Pak. Terlalu monoton. Saya itu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya di kelas, Pak. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk berpendapat, Pak, atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran budaya? Menurut saya, murid-murid pasti itu menginginkan pembelajaran yang asik, Pak. Kemudian murid itu tidak bosan terhadap pembelajaran saya dan pembelajaran saya itu tidak monoton, Pak, seperti itu, Pak. Saya sependapat dengan Budia. Lalu menurut pendapat Budia, apa saja yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Budia? Menurut saya ya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Pak. Murid Hmm. itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran itu diadakan ice breaking, Pak, agar siswanya itu tidak bosan. Dan selain itu ada game, Pak, agar pembelajarannya itu lebih menarik. Kan saat ini anak-anak lebih suka dengan game, Pak. Oh, gitu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Budia, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kemungkinan karena itu, Pak, mereka tidak mengumpulkan tugas. Oh, kalau boleh tahu Ibu Dia, Bu Dia itu menggunakan sumber belajar apa saja ya Ibu di kelas?
Untuk saat ini itu saya hanya menggunakan buku teks itu Pak yang dari pemerintah Pak, hanya buku teks, buku siswa dan buku guru itu saja Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Diah? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar itu. Kita bisa menggunakan sumber belajar secara langsung di lingkungan sekolahan, kemudian sumber belajar dari video-video dari YouTube, kemudian dari internet, atau atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, Pak, seperti TikTok itu, Pak, maupun snack video itu, Pak. Kan sekarang murid itu kan lebih suka dengan aplikasi seperti itu, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Bu Diah itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Nah, pastinya akan membuat murid itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran, Bu. Iya, Pak, seperti itu. Jadi, sekarang apa rencananya Bu Diah untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ini ya saya merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak dengan menggunakan berbagai sumber belajar tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya akan memberi tugas itu tidak terlalu banyak Pak. Dan bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Sehingga Hmm. muridnya itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Pak. Seperti tugasnya itu bisa dibentuk dalam lagu, kemudian dalam bentuk drama, atau bisa bercerita langsung di depan kelas, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali rencana Bu Diah dalam merancang pembelajaran yang mengasihkan, Ibu. Dengan Iya, berbagai sumber tadi. Mudah-mudahan berhasil, Ibu. iya, Pak. Nah, jadi semua murid Terima itu kasih, mampu Pak. mengerjakan tugasnya dengan baik, Ibu, sesuai dengan minat dan bakatnya. Nggih, Pak. Apa komitmen Bu Diah terhadap rencana penyelesaian yang akan Ibu terapkan nanti? Komitmen saya dalam rencana penyelesaiannya itu ya saya terus-menerus secara konsisten ya menerapkan itu sampai murid itu terlihat perubahannya, Pak. Yang asalnya kurang antusias dalam pembelajaran menjadi antusias dalam pembelajaran di dalam kelas, Pak. Lalu, bagaimana tindak lanjut ke depannya yang akan Bu Diah lakukan? Untuk tindak lanjutnya, saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak, menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Pak. Dan murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa mereka dipaksa dan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid saya, Pak. Jadi murid saya itu nanti bebas memilih sumber belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya sangat mendukung, Ibu. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan tadi itu berjalan lancar, Ibu, sesuai harapan. Iya, Pak. Amin. Bagaimana perasaan Bu Diah setelah mengobrol hari ini dengan saya? Saya merasa senang, Pak, lega mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan di kelas saya, Pak. Semangat ya Bu Diah untuk membuat muridnya lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Iya Pak, insya Allah selalu semangat. Terima kasih juga ya Pak Ropek atas waktunya untuk ngobrol. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disenangi oleh murid-murid ya Pak. Amin. Sama-sama, Bu. Saya pamit dulu ya Pak. Kalau begitu, Assalamualaikum Pak Ropek. Waalaikumsalam, Bu Diah. Tadi Pak Rofik kan sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Diah. Terus menurut Pak Rofik, bagaimana proses coaching yang sudah Bapak Rofik laksanakan pada kegiatan ini?
Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching yang saya lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak, tadi prosesnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Dalam proses coaching tadi, menurut Pak Rofik, indikator apa saja yang sudah dicapai oleh Pak Rofik? Baik Bu Dwi, tadi saya sudah melakukan proses coaching yaitu sudah sesuai dengan alur tirta nggih Bu, karena saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan dan merencanakan rencana aksi pada coaching. Selain itu saya juga menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan ide-ide barunya, Bu, atas Ya, permasalahannya tadi. ya, luar biasa sekali ya Pak. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya mengenai proses coaching dari Bapak Rofik tadi yang sudah berlangsung, yaitu yang pertama, Bapak Rofik tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, sudah sesuai, yaitu yang pertama tadi menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab dari coach tersebut. Selain itu, Pak Rofik juga tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu menggunakan kalimat yang berbobot, kemudian hadir penuh, dan juga Bapak sudah menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Diah tadi ya Pak. Ya. Selanjutnya mudah-mudahan kedepannya Pak Ropik itu semakin sukses dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan secara maksimal, memberikan coaching kepada teman-teman sejawat lainnya. Kemudian Nggih, kira-kira Pak Rofik itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah ini, Pak? ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ke depannya saya ingin mendalami lebih dalam lagi dan lebih memahami lagi terkait alur tirta, Bu, agar lebih baik lagi pada saat melakukan proses coaching. Wah ya, luar biasa sekali ya Pak. Berarti Bapak ingin mendalami lagi proses coaching melalui alur tirta. Kemudian semoga kedepannya kegiatan dari pasca observasi ini nanti Pak Rofik lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching ya Pak ya. Eh, Demikian Ya, dari saya ya Pak. ya. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya sebagai observer dari kegiatan Bapak Rofik. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.